FM Mercury, sahabat. Ini di siang kali ini di perjalanan lintas kota. Ini mendadak saya mendapatkan kunjungan yang luar biasa. Terima kasih Bu Tri Risma hari ini sudah rawuh di studionya Mercury, ya Bu ya. Terima kasih juga saya bisa diterima di sini. Terima kasih loh Bu, di tengah kesibukan. Kemudian Ibu Tri Risma hari ini masih mau untuk sedikit ya sahabat ngobrol karena kita bicara banyak isu tentunya ya Bu ya. Kalau kita bicara nasional ataupun juga Jawa Timur gitu. Nah kontestasi akan dijalankan oleh Ibu Tri Risma hari ini. Nanti di Minggu akan penetapan paslon ya Bu ya. Kemudian nanti di 25 baru akan gongnya. Mulai dari pagi sampai pagi lagi. Apa kabar Ibu Tri Risma hari ini? Alhamdulillah baik. Setelah semoga baiknya juga semua sehat-sehat ya. Amin, alhamdulillah. Ini untuk sahabat-sahabat Mercury yang stay tune juga bisa melihat secara langsung kondisi yang ada di studio seperti apa melalui websitenya Mercury ya di www.mercuryfm.id di visual radio. Streaming juga bisa Anda lakukan di aplikasi On Air sahabat. Dan ini kehormatan untuk Radio Mercury, Bu Risma bisa hadir karena kita di Radio Mercury juga punya inkubasi UMKM Bu. Dan kemarin juga sekali ada titipan salam dari Bandeng Prestoneng Tin. Karena Bu Risma berperan besar dalam branding beliau. Kemarin diceritakan Bu di talkshow Rumah UMKM. Nah kalau kita bicara terkait dengan mungkin sedikit ya apa yang ingin disampaikan oleh Bu Tri Risma hari ini atau ingin dibawa perjuangannya nanti Bu, ada pahlawan ekonomi di kota Surabaya yang sudah dibangun dan dimanfaatkan oleh banyak warga. Kemudian penataan taman yang cukup luar biasa membuat bangga warga kota Surabaya. Pahlawan Nusantara juga ada. Ya. Selama itu Ibu menjabat kayak pahlawan ekonomi tapi seluruh Indonesia. Betul. Itu selama Ibu menjadi Menteri Sosial. Ya, nanti betul. Kalau selanjutnya apakah akan ada pahlawan ekonomi juga tapi dengan seperti apa Bu inkubasinya nantinya? Pastinya karena sebetulnya bukan dalam arti kata pahlawan ekonominya tapi adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak gitu ya, terutama untuk generasi muda. Pilihannya adalah mereka bekerja dengan orang atau dia bisa mandiri gitu. Nah, saya memberikan salah satu karena kalau dia bekerja dengan orang artinya harus ada investasi yang masuk atau ada diversifikasi usaha dari pengusaha-pengusaha yang ada gitu. Tapi kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu. Nah, ini yang saya coba saat saya jadi menteri, saya sampaikan Pak, kalau cuma 400.000 dengan bansos susah lah dia keluar dari kemiskinan karena satu kakak gitu kan. Maka caranya kemudian saya bagaimana mereka bisa meningkatkan pendapatannya itu yang coba saya lakukan di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah 1,5 tahun 35.000 orang yang dulunya penerima bansos bisa keluar dari penerima bansos. Nah itu kan salah satu hal yang bisa dilihat secara langsung, tapi kan tidak banyak masyarakat yang tahu Bu berkaitan dengan program tersebut gitu ya, secara sosialisasi atau apapun itu. Nantinya ke depannya supaya masyarakat lebih banyak yang mendapatkan manfaat hal tersebut, tidak hanya mendapatkan ikannya saja, tapi mendapatkan kailnya. Itu yang akan Ibu angan-angannya akan seperti apa yang akan dijalankan nantinya? Yang pasti karena saya kalau Tuhan mempercayai memberikan amanah kepada saya akan mencoba mapping gitu karena setiap daerah punya potensi. Nah, kemudian setiap daerah juga punya. Jadi contohnya misalkan kayak Surabaya dulu kan waktu itu saya dijelaskan oleh ahli statistik Pak Krisnayana almarhum bahwa inflasi tertinggi di Surabaya itu adalah sayur mayur. Nah, kemudian saya sampaikan
masa nggak bisa ya, meskipun Surabaya udah lahannya pertanian tinggal dikit gitu. Akhirnya saya buat program urban farming di kampung-kampung itu kan. Nah itu kemudian menurunkan kebutuhan sayur dari luar gitu, karena kemudian harga sayur menjadi lebih stabil karena kita bisa mensuplai sendiri kan. Nah mapping seperti itu yang coba kita lakukan. Nah jadi kebutuhan daerah itu apa? Dia yang tingkat inflasinya tinggi karena dia harus mengambil dari luar, itu apa? Nah, itu yang coba kita penuhi. Nah, kemudian setelah itu potensinya, kemarin saya sempat jalan di Pamekasan, itu kan sayang sementara industri jadi garam itu bisa untuk kosmetik, Mbak. Betul. Jadi bisa untuk sabun, bisa Scrub. untuk scrub, macam-macam. Nah, itu ternyata ngambilnya dari luar gitu kan, import kan. Nah saya sampaikan kita bisa lakukan garam yang ada, kemudian dengan standar garam industri kita bisa lakukan. Sekarang ini teknologi semua menjadi mungkin gitu. Betul. Kan. Nah saya sampaikan kalau itu bisa terjadi, maka taruhlah belum bisa memenuhi 100% kebutuhan industri, minimal yang dulu import misalkan 40% atau 50% bisa diturunkan. Sementara masyarakat bisa mendapatkan karena nilai garam rakyat yang sudah ada itu selisihnya cukup besar dengan garam industri seperti itu. Itu akan penggunaan berkolaborasi dengan dunia pendidikan mungkin ya Bu, secara teknologi. Iya, betul. Itu wajib ya. Wajib. Saya juga melakukan semua di seluruh Indonesia kerjasama dengan perguruan tinggi, bahkan sekarang sudah bisa dengan perguruan tinggi lokal. Jadi kalau di Ambon saya dengan Poltek Ambon, kalau di Papua kita dengan Uncen dan Unipa, Universitas Papua. Kalau di Timor kita dengan Universitas Sendana, di Sulawesi Utara dengan Universitas Samratulangi. Kayak gitu. Sekarang udah bisa. Karena kalau bicara tentang teknologi juga tidak dipungkiri itu ada peran dari dunia pendidikan. Nah, betul. Kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, akses untuk dunia pendidikan jangankan perkuliahan ya Bu ya, untuk SMA dan juga SMK di wilayah yang ada di sekitar Surabaya sekitarnya mungkin dan juga wilayah Jawa Timur itu nantinya kan juga harus menjadi perhatian ya Bu ya. Betul. Kalau menurut Bu Risma akan seperti apa nanti yang jadi begini Mbak, saat saya jadi wali kota dulu saya selalu menghitung berapa misalkan anak usia sekolah yang mau masuk SMA, yang mau masuk SMP, yang mau masuk SD itu saya hitung. Kemudian setelah itu kita hitung kapasitasnya, kapasitas daya tampung. Nanti ada sekolah-sekolah keagamaan kayak pondok pesantren, kayak sekolah-sekolah keagamaan yang lain. Itu kan harus diperhatikan juga daya tampungnya. Nah kemudian setelah itu yang swasta. Nah biasanya kemudian saya ngambil berarti kekurangannya berapa, itu yang harus dipush, didorong di sekolah negeri. Karena kalau sekolah swasta pasti akan berat untuk investasi guru, untuk investasi itu investasi gedung dan lain-lain. Nah karena itu yang kita lakukan, kita juga akan menghitung itu. Kita akan menghitung itu sebetulnya, misalkan apalagi sekarang dengan rayonisasi agak susah gitu kan untuk mapping sekolah. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana selama ini rayonisasi dan apa yang kita bisa perbaiki yang pertama. Yang kedua, kalau memang kebutuhan itu kurang, ya kita harus siapkan gitu. Kita harus siapkan. Jadi tapi saya cenderung ke sekolah-sekolah yang memang langsung kalau dia bagus dia bisa langsung perguruan tinggi. Tapi kalau dia kurang, biasa-biasa saja, itu pun terjadi di seluruh dunia. Bahkan saya belajar itu di Jerman saat itu soal pendidikan. Itu kalau ya biasa-biasa saja, maka dia bisa langsung bekerja kayak gitu. Nah artinya nanti ada sinergi dengan industri gitu kan, industri untuk bagaimana match-nya dengan industri ini bisa tercapai kayak gitu. Itu yang akan dilakukan berkaitan dengan dunia pendidikan, karena kan untuk SMA dan juga SMK banyak yang mengatakan kurangnya SMK negeri atau SMA negeri, sehingga ini membuat anak-anak harus ke swasta pun juga biaya gitu ya kan Bu ya, belum lagi dan lain sebagainya yang masih menjadi PR tentunya. Nah kalau kita bicara tentang anak-anak tadi yang istilahnya IQ-nya atau
di atas Iya, rata-rata itu iya. akan bisa langsung kuliah Iya. dengan banyak beasiswa yang sudah disediakan. Nah, untuk yang biasa ini itu kan juga butuh lapangan pekerjaan, penyediaan lapangan pekerjaan. Karena kita tahu bersama kelas ekonomi menengah juga sedikit turun, Iya. ya, sehingga ini menyebabkan banyak orang mengatakan kurangnya lapangan pekerjaan. Nantinya akan seperti apa, Bu Risma? Jadi yang pertama kita akan match dengan industri kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua fasilitas, Mbak. Selama ini kita nggak perhatikan. Saya pernah waktu awal jadi wali kota saya bingung juga. Anak-anak SMK 5 saat itu praktek dengan mobil yang lama itu, yang manual itu. Ya. Sementara di luar sudah Kebutuhannya matic berbeda. semua gitu. Nah, akhirnya saya belikan mobil lah saat itu, mobil baru untuk praktek mereka. Nah, kemudian kita juga yang sekolah-sekolah swasta pun saya coba channelingkan dengan misalkan yang otomotif saya kerjasama dengan industri perusahaan itu kita bantu mereka untuk praktek. Nah, sebetulnya praktek-praktek ini yang justru lebih penting untuk mereka supaya saat mereka bekerja mereka sudah well informed gitu ya. Dia mengetahui Terbiasa dengan skill itu tadi ya. dengan itu seperti itu. Bahkan dulu waktu SMK supaya anak-anak bisa menambah jam prakteknya, saya kasih masakan siang dulu di Surabaya. Cuman kalau sekarang masih saya harus hitung. Dia pulangnya jam 5 sore gitu, tapi saya biasakan untuk fisiknya itu bisa sampai jam 5 sore gitu, sehingga someday suatu saat dia lulus dia langsung bisa kerja secara fisik pun dia sudah nggak ada masalah begitu. Kangen dengan program-program permakanan, kemudian banyak lagi beasiswa untuk anak-anak sekolah yang tidak mampu itu. Betul. Terus ada juga bimbingan dari teman-teman mahasiswa ke adik-adiknya. Betul. Banyak loh Bu programnya. Apakah itu nanti juga akan diadopsi kembali atau seperti apa Bu? Kita bisa kerjasama dengan perguruan tinggi untuk bagaimana untuk sekarang ada namanya Merdeka, Kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka. Nah, itu bisa kita tarik gitu. Saya juga membuat itu di Kemensos. Itu kita bisa tarik. Nah, kemudian mereka bisa mengajari anak-anak sambil mungkin basicnya. Kalau misalkan dia kuliah di bidang pertanian, maka bisa match-matchnya dengan kawasan-kawasan pertanian. Di samping itu dia juga bisa membina dengan adik-adik di sana, adik-adiknya yang di sana untuk peningkatan kualitas pendidikan mereka kayak gitu. Paling tidak menginspirasi adik-adik yang ada di daerah itu untuk melihat kakak-kakak ini bisa berdampak juga gitu. Itu yang ingin dilakukan. Ini pertanyaan Bu dari WhatsApp Messenger Mercury gitu ya, dari Pak Denny. Ibu Risma dulu saat menjabat wali kota Surabaya menentang pengambil alihan SMA SMK oleh pemerintah provinsi. Apakah kalau nantinya Bu jadi gubernur, Bu Risma akan mengembalikan SMA SMK ke Pemkot dan juga Pemkap lagi? Ya, itu terserah. Nanti saya akan kembalikan kepada daerah. Kalau daerah mau ngambil silahkan. Tapi saya berharap SMA, SMK itu yang pertama minimal dia gratis untuk biaya sekolahnya. Jadi itu. Kalau dia nggak bisa, misalkan daerah, misalkan kebutuhannya 100 gitu tiap bulan. Daerah bisa ambil alih, misalkan daerah bisa ambil 30, sisanya 70 provinsi. Itu akan kita berikan kalau memang daerah menginginkan itu. Tapi ada daerah-daerah yang juga nggak mampu, karena saya pingin ini minimal sekolah wajib belajar 9 tahun itu bisa terpenuhi gitu, minimal. Kok 9 tahun, 12 tahun 12 tahun kalau ya, SMA. 12 tahun kalau SMA. Jadi itu. Nah, kemudian itu yang pertama. Nah, yang kedua bisa juga diambil alih oleh daerah, tapi kemudian kalau infrastrukturnya bisa juga kita bantu. Jadi contohnya tadi fasilitas untuk sekolah SMA, SMK, sekolah SMK terutama yang kejuruan untuk kebutuhan praktek itu kita bisa sinergi bersama-sama. Tapi kalaupun enggak bisa ya enggak apa-apa. Tapi karena ke depan saya berharap, karena banyak sekolah-sekolah tadi yang sekolah keagamaan, pondok pesantren, saya pingin itu juga mereka bisa improve bersama-sama gitu. Nah, mereka bisa juga misalkan menghasilkan suatu karya untuk jadi dilatih sejak awal anak-anak itu bahwa
ini dunia nyata, kita harus hidup someday kita harus mencari terjun di nafkah dunia- dan sebagainya. Seperti itu. Itu yang pengen di dalam dunia pendidikan yang menjadi sangat penting ya. Kalau dulu saya ingat karena saya juga pernah ngobrol dengan teman-teman di dinas sosial pemerintah kota di zamannya Ibu dengan membawa teman-teman mahasiswa, kemudian dari teman-teman yang lain itu saat berkolaborasi saat anak-anak tidak bisa sekolah dengan kendala biaya dicarikan beasiswa. Saat anak-anak tidak bisa bersekolah karena jarak diberikan sepeda dan kemudahan lainnya, atau ada orang tua asuh dan orang tua angkat, semuanya diakomodir oleh pemerintah namanya kota adik waktu asuh itu. dulu. Iya, itu sangat-sangat bermanfaat. Apalagi untuk dulu itu ada permakanan bagi lansia, kemudian anak berkebutuhan khusus, itu nantinya kan itu sangat bermanfaat Bu. Itu hal-hal yang bermanfaat, apakah juga akan diakomodir kembali Bu Risma? Iya, nanti mungkin juga sekolah itu inklusi ya, karena apapun mereka sebetulnya ya tidak ada yang sempurna di dunia ini, siapapun itu. Saya pernah ada, mungkin tahu ya, ada anak saya temukan dia tunanetra, dia usia 7 tahun, kemudian dia besar-besar, nah kemudian dia SMA, dia ngomong saya pengen sekolah negeri tapi saya nggak bisa gitu. Nah itu nggak boleh ya, menurut saya itu nggak boleh, itu adalah hak asasi dari hak dasar anak, hak dasar dari anak. Nah kenapa demikian? Saya bisa buktikan saat kami boleh SMA itu sekarang ada anak itu berhasil, dia lulus dari UNER, kemudian sekarang dia menjadi pegawainya PNS-nya di Kemendes gitu. Artinya bisa gitu. Jadi artinya bahwa kita harus memberikan ruang semua saja untuk mereka bisa berprestasi seperti itu. Semua anak sama untuk mendapatkan haknya ya Bu ya. Betul. Itu yang pengen nantinya di bawah. Dan terakhir, karena ini sudah tidak banyak waktunya, berkaitan dengan UMKM Bu, karena kita juga punya inkubasi dan juga pelatihan Bu yang diberikan oleh berkolaborasi dengan Barto and Friend, dan sudah ada ratusan yang mendapatkan manfaat dari pelatihan itu. Apa yang ingin disampaikan oleh Bu Risma juga sebagai closing statement Bu di perbincangan singkat kita kali ini untuk sahabat-sahabat Merkur dan juga untuk warga masyarakat? Baguslah kalau itu, saya bisa lanjutkan nanti untuk training, untuk marketingnya, bagaimana cara memasarkan, kemudian pengelolaan keuangan itu penting sekali. Betul Bu. Ada yang saya bantu, dia ngomong, loh dia ngitung kamu sehari berapa? Sehari 1 juta Bu. 1 juta sampai 1.200.000. Saya bilang, berarti kamu 1 bulan 30 juta. Iya ya Bu, makanya uang saya kok banyak gitu. Dia bingung ya. Iya, dia bingung, makanya uang saya kok banyak. Makanya itu menjadi penting supaya mereka bahwa kalau mau jadi usaha kan butuh pengembangan usaha, butuh nanti someday suatu saat ya kita semua nggak pingin lah sakit, menyekolahkan anak untuk hari tuanya. Nah itu butuh manajemen pengelolaan keuangan. Jadi nanti saya tinggal neruskan aja kalau ada itu. Nitip ya Bu ya. Oh iya. Dengan senang hati. Karena pelaku UMKM kita tidak hanya ibu-ibu, dulu kan didominasi ibu-ibu, tapi ada juga bapak-bapak, juga anak muda yang sekarang itu ternyata sudah mulai boleh nih berbisnis dengan memulai UMKM terlebih dahulu. Nanti kita ajarkan bagaimana memasarkan, terus meningkatkan kualitas produknya, karena mungkin kita bisa pakai 2 brand gitu. Brand pertama untuk menengah, untuk bawah, menengah bawah. Brand kedua menengah atas gitu. Nah itu tentunya berbeda treatmentnya. Ada branding, ada packaging, ada izin-izin dan sebagainya. Terakhir Bu, ternyata masih ada yang masuk dari WhatsApp-nya Messenger Mercury terkait dengan budaya Bu. Seperti apa perhatian Bu Risma di sektor budaya kalau nantinya misal ada di Jawa Timur Bu? Ya sebetulnya saya sudah banyak jual ini. Saya juga saat jadi wali kota Surabaya, saya banyak undang tamu dari luar negeri kan. Saat itu saya pamer reok saya segitu banyak gitu. Saya jadi menteri sosial juga, saat saya kedatangan tamu dari internasional, saya juga bawa tuh reok ke Jakarta gitu. Nah artinya sebetulnya ini sangat potensi, tapi tidak bisa kita ngomong budaya cuman budaya. Jadi budaya itu saya selalu katakan budaya itu ada benda dan ada tak benda gitu. Yang benda kita bisa lihat kita punya peninggalan-peninggalan. Ada topeng, kemudian itu benda, kemudian
ada yang tak benda makanan kayak gitu kan. Apa namanya? Itu bisa, kalau itu bisa di manage bersama-sama, maka akan menjadi kekuatan. Tapi kalau dia dipisah-pisahkan, termasuk bagaimana penginapannya, transportasinya, kemudian masyarakatnya, kalau dia biasa apa namanya, oh ya tamu harus seperti apa, maka itu akan menjadi sesuatu kekuatan untuk kita bisa bersaing. Budaya kita akan bisa bersaing dengan budaya-budaya lain gitu. Tidak bisa berdiri sendiri kalau kita bicara budaya, berarti betul, ya. tidak bisa berdiri sendiri sekarang ini. Kalau ingin mendapatkan sesuatu nilai tambah yang sifatnya untuk ekonomi gitu, itu tidak bisa ngomong sendiri. Kalau dulu memang manajemen oh ya budaya pengen lihat gitu kan, tapi nggak bisa sekarang ini karena sebenarnya itu potensi juga luar biasa untuk masa depan anak-anak kita. Betul, jadi kalau bicara tentang budaya juga bicara tentang berkaitan dengan lingkungan yang ada di daerah tersebut, seperti apa treatmentnya terhadap pendukungnya itu juga akan menjadi penting. Itu yang sangat luar biasa yang harus juga dipikirkan oleh masyarakat. Jangan hanya kita punya budaya ini, tapi kan cara untuk mendelivernya itu, memanagenya itu harus komprehensif gitu. Baik. Terima kasih Ibu Tri Risma hari ini sudah hadir di studio Merkuri, sudah memberikan kita paling tidak rasa wah akan ada lagi nih kejutan-kejutan yang luar biasa gitu ya Bu ya. Terima kasih juga tentunya sudah hadir mewarnai kota Surabaya. Ini secara langsung ungkapan dari warga kota Surabaya Bu, saya Bu. Karena ada teman yang dari luar kota, ada saudara lama yang dari luar kota. Wah, tamannya kota Surabaya luar biasa ya, zamannya Bu Risma. Itu yang jadi luar biasanya kota Surabaya, Bu, dikenal sampai kemana-mana. Terima kasih sekali lagi, sukses Ibu untuk kedepannya, dan semoga apa yang dicita-citakan oleh Bu Tri Risma hari ini bisa tercapai gitu ya Bu ya, memberikan dampak yang luar biasa. Saya tentunya nggak bisa sendiri, saya dibantu teman-teman juga dari seluruh masyarakat, pasti akan jauh lebih cepat gitu dibandingkan saya jalan sendiri sama Gusan. Ini sesuai dengan tagline Rumah UMKM 96, kolaborasi bukan kompetisi Bu. Ya, betul. Bukan kompetisi. Kalau kita kolaborasi kita punya kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Kolaborasi bukan kompetisi, itu yang kita gaungkan kepada teman-teman UMKM Bu. Sekali lagi terima kasih. Dan saya tutup perbincangan siang hari ini ya sahabat, dan Anda tentunya tetap stay tune di Perjalanan Lintas Kota. Saya Anta Lestari dan juga Ibu Tri Risma hari ini harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.